Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Diknas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kita, guru SMP Negeri 6 Kota Kupang, mengikuti kegiatan in-house training. Yang selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu Bapak, sambutan sekaligus penjelasan singkat teknis kegiatan oleh Kepala SMP Negeri 6 Kota Kupang. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Bu Devi selaku MC atau pembawa acara. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang saya hormati dan banggakan, Bapak Yandri Snai, SPD MT, Widya Suara, LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkenan menjadi narasumber pada kegiatan IAT pada pagi hari ini. Bapak Kriser Lukwaka SPD, salah satu guru multimedia pada SMK Negeri 2 Kupang, yang juga telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan. Syukur dan terima kasih patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya hari ini kita boleh ada di ruang Zoom ini, ruang virtual ini, ruang yang tidak terbiasa bagi kita, tapi kemudian karena kondisi kita dibiasakan dalam ruang ini untuk melaksanakan suatu aktivitas yang sangat bermakna bagi keluarga besar SMP Negeri 6 Kupang, terutama untuk pengembangan mutu pendidikan di pemerintahan Kota Kupang, wilayah Kota Kupang. Itu kegiatan in-house training, pembuatan media pembelajaran interaktif, PowerPoint, dan KO guru SMP Negeri 6 Kupang. Kegiatan ini dilaksanakan berkenan dengan pelatihan diklat CKS, di mana saya sebagai salah satu CKS. Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan OJT 2, on the job training 2, dalam bentuk rencana proyek kepemimpinan. Jadi, kegiatan ini adalah kegiatan proyek kepemimpinan. Kenapa mesti ada proyek kepemimpinan dalam pelatihan kepala sekolah, calon kepala sekolah? Karena setiap kepala sekolah yang akan datang diwajibkan memiliki kompetensi, khususnya kompetensi-kompetensi itu harus mampu diterapkan di sekolah untuk membuat perubahan, budaya perubahan di satuan pendidikan yang dia pimpin. Karena itu rencana proyek yang kita laksanakan merupakan langkah awal untuk kita melakukan perubahan pada masa-masa yang akan datang. Kegiatan IAT ini merupakan bentuk refleksi saya terhadap kondisi pembelajaran kita di SMP Negeri 6 Kupang, khususnya pada masa BDR ini. Di mana kita tahu bersama bahwa respon siswa atau peserta didik kita, keaktifan belajar peserta didik kita turut lesu berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, itu permulaan kita bersama untuk bagaimana menciptakan sebuah proses pembelajaran yang bisa memantik ketertarikan dan motivasi siswa untuk belajar. Sehingga yang menjadi goal kita, yaitu prestasi belajar
siswa meningkat itu dapat diwujudkan. Oleh karena itu, hal yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kompetensi guru dalam rangka merancang pelajaran yang kreatif, menarik, dan menyenangkan. Sehingga dari penyajian pelajaran yang kreatif dan menyenangkan itu bisa memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu gagasan inovasi yang lahir dari hasil refleksi saya terhadap kondisi kita ini adalah memfasilitasi teman-teman guru di SMP Negeri 6 Kupang untuk membuat media pembelajaran interaktif. Dalam hal ini PowerPoint dan Kahoot. PowerPoint dalam konteks penyajian materinya, dan kemudian Kahoot akan disandingkan dalam proses misalnya pretest dan post-test. Nah, ini semua merupakan bentuk aplikasi interaktif yang artinya harapan kita adalah ketika diterapkan di proses pembelajaran itu akan menciptakan suasana kelas yang kreatif dan menyenangkan. Oleh karena itulah hari ini kita memulai kegiatan kita. Harapan saya adalah kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Kegiatan kita dilaksanakan dalam 3 hari. Selain secara teori materi disampaikan oleh para narasumber, kita juga ada di ruang praktik pembuatan media interaktif, dan kemudian pelajaran kelas. Nah, untuk kepentingan itu kami juga sudah menyiapkan Google Classroom yang nantinya setelah ini dalam penyampaian materi ini kita juga akan belajar bersama berinteraksi di Google Classroom. Tentunya kita akan selalu di bawah pembimbingan dari Bapak Yandri dan Bapak Krisel. Dan pada hari terakhir, kita akan ada di ruang praktik, kita akan melihat bagaimana hasil kerja guru itu diunjuk kerjakan untuk kita amati bersama-sama. Harapan kita adalah, harapan saya adalah sekiranya momentum hari ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua rekan guru, agar kompetensi yang kita harapkan, kemampuan yang kita harapkan dihasilkan dari kegiatan ini bisa tercapai, yang akan berimbas tentunya kepada siswa atau peserta didik kita. Oleh karena itu, pada bagian terakhir, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar yang terus mendukung kami dalam proses diklat ini, yang terus memberikan motivasi bagi kami, dan juga hari ini bisa hadir dalam ruang virtual ini. Dan juga kepada Bapak Yandri, Pak Kriser yang telah memberikan waktu untuk berbagi pengalaman pengetahuan kepada rekan-rekan guru saya di SMP Negeri 6 Kupang. Akhir kata, dengan rendah hati saya mohon kesediaan Bapak Kabid Dikdas untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan in-house training pembuatan media pembelajaran interaktif PowerPoint dan Kahoot guru SMP Negeri 6 Kupang secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa hal teknis pada kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan in-house training pembuatan media pembelajaran interaktif Senin 2 November 2020 oleh Bapak Kabid. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Salam. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua yang saya hormati,
Bapak Yandri, media suara dari LPNT Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan salam khusus dari saya sebagai sesama orang Seren. Bapak di selatan, saya di bagian timur. Bapak Gisel ya, selaku narasumber nanti yang akan mendampingi, memberikan bimbingan kepada teman-teman guru dalam kaitan dengan kegiatan ini. Lebih khusus kepada Bapak Bini selaku kepala sekolah sekaligus juga adalah peserta diklat calon kepala sekolah. Tentunya pertama-tama kita naikkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya. Hari ini rencana yang mulia dari Bapak Bini untuk kegiatan IHT terkait dengan rencana proyek kepemimpinan dalam OJT 2 untuk diklat calon kepala sekolah ini bisa berjalan secara lancar tanpa ada hambatan. Walaupun hambatannya dari saya karena harus mulai jam 8:30 karena bersamaan dengan kegiatan dan teman-teman pengawas, akhirnya sampai dengan posisi jam 9:10 baru kita mulai. Sehingga untuk itu saya mohon maaf sebelum mewakili Bapak Kepala Dinas, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini untuk dipedomani dan dapat dimengerti oleh semua teman-teman guru yang berada di SMP Negeri 6 Kupang. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian integral dari rangkaian kegiatan diklat calon kepala sekolah pola 300 jam, yang mana teman-teman peserta telah melewati UJT 1 yang dikemas di dalam mata diklat dan beberapa tugas yang sudah diselesaikan secara baik, yaitu 70 pada UJT 1. Ini sudah masuk kedua untuk UJT 2, dan terima kasih sesuai dengan jurnal kegiatan dari Bapak Bini. Pada hari ini akan dilakukan in-house training pembuatan media pembelajaran interaktif, dalam hal ini PowerPoint dan Kahoot, bagi teman-teman guru yang ada di SMP Negeri 6. Kami sangat menyambut baik rencana atau gagasan inovatif yang dibuat oleh peserta diklat ini, karena memang ini adalah masalah yang sangat urgen, juga sangat-sangat tepat dilakukan, karena ketika teman-teman guru yang selama ini paradigma pembelajarannya berbasis luring atau tatap muka di kelas, banyak orang yang tidak familiar dengan IT. Tapi pandemi ini walaupun di sisi lain punya dampak negatif yang besar, tetapi ada dampak positif juga, karena Bapak Ibu guru yang selama ini hanya sebatas buka tutup laptop harus memaksa diri untuk bisa menguasai secara baik. Jadi kalau awalnya Word saja baru sampai di situ, sekarang kita harus terpaksa oleh kondisi untuk bisa juga PowerPoint, juga menguasai aplikasi-aplikasi yang bisa menjembatani kita atau memudahkan kita untuk lancarnya dan efektifnya pembelajaran secara daring. Nah, dalam kerangka itu, pilihan masalah yang menjadi rencana proyek kepemimpinan dari Bapak Bini selaku calon peserta diklat, ya, atau peserta diklat calon kepala sekolah, kami sangat mendukung, dan kami harapkan teman-teman guru jangan dipandang momen ini hanya semata-mata untuk menyelesaikan satu rangkaian dari kegiatan diklat ini. Tetapi saya sering katakan bahwa justru gagasan inovatif yang nanti dibawakan oleh teman-teman untuk diterapkan di sekolah masing-masing itu, anggap nomor 2-nya adalah untuk melengkapi sebagian persyaratan dari kegiatan diklat ini. Tetapi yang paling urgen adalah perubahan yang signifikan dari gagasan inovatif ini yang dirasakan
oleh seluruh stakeholder terkait di sekolah itu. Apakah tendika, apakah pendidika, yang nanti pada akhirnya muaranya pada peningkatan hasil atau prestasi pelajar siswa itu. Sadar atau tidak sadar, kita perlu akui bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk harus melakukan pembelajaran secara daring, yang kalau kita jujur lakukan refleksi dan evaluasi secara cermat, memang ini hanya apa adanya. Kita harus jujur akui ini karena apa? Karena memang selama ini kita tatap muka berhadapan langsung guru dengan siswa saja, motivasi siswa rendah, hasil belajar rendah. Apalagi dia di satu dunia, kita ada di dunia lain, ya. Yang kita kirim tugas secara SMS maupun teks, lalu opa atau mamanya yang kata kita puji bahwa anak ini luar biasa. Padahal kita puji opa, puji oma, atau puji bapak atau mamanya. Saya yakin Pak Yandri tidak lakukan ini, tetapi pasti melihat ini di lapangan, ya. Pendidik itu harus jujur, ya. Kita jujur mengakui ini karena ini bukan maunya kita, tetapi kondisi yang memaksa kita, mau tidak mau, suka tidak suka harus lakukan ini. Nah, di tengah-tengah kondisi yang demikian ini, gagasan brilian dari Bapak Beni kita patut apresiasi bahwa ini pembelajaran secara daring, kita inovasi secara terus menerus sehingga kualitas proses itu menjadi lebih. Kalau selama ini kita SMS, mungkin orang lain yang baca, kemudian dia kerjakan, dia kirim, ya, kita tidak tahu posisi siswa di mana, atau WA. Tetapi kemudian kalau kita kemas pembelajaran itu walaupun secara daring, tetapi menarik bagi siswa, maka siswa akan terpaksa karena tampilan model pembelajaran yang menarik, artinya dia akan merasa rugi kalau tidak ikut. Tetapi kalau berbasis WA, berbasis SMS, sama saja kok. Opa atau oma yang kerja juga, yang dia tahu adalah saya yang kerja. Jadi begitu. Nah, terima kasih untuk ini. Saya harap dengan menghadirkan Bapak Yandri dan Bapak Isel, ini memiliki keterangan khusus di dalam masalah ini. Mohon teman-teman guru sebagai peserta, jangan formalitas saja untuk Pak Beni menyelesaikan rangkaian kegiatan ini untuk kemudian menulis laporan rencana proyek kepemimpinan, memenuhi syarat untuk lulus atau memperoleh NUK. Itu juga tujuan, tetapi bukan utama. Yang utama adalah dampak dari kegiatan ini pada teman-teman guru, juga impasnya pada akhirnya pada siswa itu sendiri atau peserta diri. Karena itu saya mohon teman-teman ikuti secara baik, ya. Tentu nanti sampai dengan praktik kemasannya untuk 3 hari ke depan itu hal yang luar biasa. Jadi pertama dibimbing secara teknis untuk bisa mendesain media interaktif dalam bentuk PowerPoint ini atau tahap ini, kemudian kalau bisa sampai pada simulasinya, sehingga bisa dilakukan refleksi di mana titik lemah dari kegiatan ini untuk disempurnakan, yang nantinya kemudian teman-teman guru akan gunakan di dalam pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu harapan saya, satu, tujuan ganda dari kegiatan ini. Yang pertama adalah perubahan sikap, perubahan model pembelajaran yang selama ini dianut berbasis WA, berbasis SMS, kembali kepada model yang terbaru yang diterapkan ini, yang digagas oleh Bapak Beni ini. Kemudian tujuan yang kedua menjadi persyaratan untuk melengkapi sebagian tugas-tugas dalam kegiatan di kelas ini yang nanti akan ditulis dalam sebuah laporan hasil pelaksanaan di UJT 2 untuk siklus 1 sampai siklus 2 maupun nanti peningkatan kompetensi di sekolah magang nanti. Untuk itu, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan seizin syukur yang bahagia ini walaupun secara virtual, kami, saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyatakan membuka secara resmi kegiatan ini, kegiatan media pembelajaran interaktif dalam hal ini porting dan tahap bagi guru SMP Kupang pada hari ini, Senin 2 November. Tuhan menyertai kita sekalian. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Okto, yang telah membuka dengan resmi kegiatan in-house training Senin 2 November 2020.